Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya, ya duduk ya. Iya, silakan. Ini Mbak Sinta ya, kapan hari mau menghubungi saya? Iya betul Bu, saya sendiri. Sebenarnya apakah Mbak Sinta sudah kenal saya? Sudah mau dari teman-teman. Apa kabar nih Mbak Sinta? Alhamdulillah baik Bu. Sekarang kesibukannya apa? Kalau boleh tahu. Ya sekarang sekolah aja sih Bu, sama ikut organisasi beberapa. Sekarang kuliah ya, semester berapa? Sekarang semester 5 Bu. Padat ya, Mbak. Iya lumayan Bu. Apakah Mbak Sinta kesini ingin melakukan proses ini atau ingin bercerita? Di sini saya pengen konseling Bu dengan ibu. Konseling ya. Tapi sebelumnya boleh saya tahu apakah Mbak Sinta itu dulu sudah pernah melakukan proses konseling? Dulu pernah Bu waktu SMP. Udah lama banyak Iya. ya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Sinta apakah udah pernah mendengar apa sih itu proses konseling dan asas-asasnya? Mungkin belum ya Bu, soalnya pas SMP juga lupa, udah lama banget. Saya di sini izin menjelaskan ya kepada Mbak Siva. Jadi proses konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari konselor yaitu saya sendiri terhadap konseling yaitu Mbak Siva. Nah, di sini proses konseling itu memiliki 3 asas: kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukaraan. Nah, di asas keterbukaan ini saya minta untuk Mbak Siva terbuka ya dengan apa yang Mbak Siva alami selama Mbak Siva memiliki permasalahan ini. Yang kedua itu kesukaraan. Nah, jadi di sini saya harap Mbak Siva dengan sukarela ya di sini tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga ada kerahasiaan. Di sini saya menjamin kerahasiaan cerita-cerita yang sudah Mbak Siva ceritakan kepada saya agar tidak melebar luas kemana-mana. Apakah Mbak Siva sudah paham? Alhamdulillah. Nah, di proses konseling ini kita memiliki waktu konseling. Nah, kira-kira Mbak Siva punya ide nggak mau berapa lama proses konseling ini berjalan? Untuk hari ini mungkin 30 menit saja Bu. Kalau 30 menit ya. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu kira-kira Mbak Siva ingin bercerita masalah tentang apa? Di sini hari ini saya mau bercerita tentang permasalahan saya dalam studi saya Bu, lebih tepatnya. Terus lebih condong di bagaimana saya mengerjakan tugas Bu. Gitu. Apa memang dengan tugas ya? Iya Bu. Tahu sendiri ya Bu, saya kan di semester 5 ini pasti banyak sekali tugas-tugas yang diberikan. Nah, terus itu dengan tugas-tugas tersebut saya tuh kadang gampang menyerah gitu loh Bu. Jadi ya jadinya itu nggak dilanjutin gitu loh kalau ngerjain. Dan biasanya itu sering sekali mepet-mepet deadline gitu. Jadi mengerjakan tugasnya itu dengan mepet-mepet deadline gitu ya kan? Ya Gitu ya, terlalu padat juga kali ya. Nah, kalau boleh tahu apakah semua tugas Mbak Siva kalau misalnya belum bisa mengerjakan itu Mbak Siva langsung merasa menyerah? tergantung sih Bu. Pada saat matkul yang saya sukai pasti saya akan mencari jawabannya sampai ketemu gitu. Beda lagi kalau matkul yang kurang saya sukai atau kurang pahami, itu saya kadang itu kalau ngerjain tugas itu kayak merasa susah gitu loh, jadi saya undur gitu. Kalau lebih spesifiknya lagi itu pelajaran yang seperti apa? Apakah yang tugas yang pelajaran yang individu atau yang kelompok? Kalau Mbak Siva mau dengar seperti itu. Biasanya saya
lebih condong ke tugas individu ya Bu. Kalau tugas kelompok pasti saya kerjakan sebisa saya, karena kan kalau kelompok itu bukan saya saja, ada teman-teman yang lain, nanti ada efeknya ke teman-teman yang lain. Ya, biasanya itu kalau saya mudah menyerah dalam mengerjakan tugas itu saya di tugas individu, karena kan hanya saya sendiri yang efeknya itu. Di sini faktor penyebab dari Mbak Siva sering merasakan menyerah tadi kenapa? Mungkin biasanya kan dikasih kayak soal atau apa, itu udah saya cari di itu tapi nggak ketemu, kayak kok nggak ada jawabannya. Itu saya merasa putus asa dan jadinya nggak ngerjain langsung. Apakah Mbak Siva ini sudah mencoba untuk kayak beberapa hal agar menahan rasa menyerahnya Mbak Siva? Mungkin sudah ya beberapa kali, seperti kayak cari di website gitu, terus apa di catatan saya yang udah yang kemarin. Apakah Mbak Siva ini waktu menyerah tadi sering meminta bantuan teman atau Kalau minta bantuan teman itu kadang kalau mepet deadline banget itu baru minta tolong teman, apa sih jawabannya, kayak share jawaban. Nah, di titik apa nih Mbak Siva itu merasakan hal tersebut? Seringkali itu saya di titik itu jadi tadi pas saya mengerjakan tugas terus nggak tahu jawabannya itu apa, terus badan udah cari-cari kayak susah gitu loh pertanyaannya. Itu saya merasa putus asa dan saya langsung tutup laptop dan selesai. Selesai kayak gitu aja. Seberapa sering perasaan menyerah itu muncul ketika Mbak Siva mengerjakan sebuah tugas? Kalau di semester ini saya cukup sering ya. Cukup sering Ya. Memang perasaan ini muncul itu sudah dari dulu atau memang semester ini aja? Mungkin awalnya dari masuk kuliah mungkin ya. Kenapa masuk kuliah? Memang semester 1 menurut Mbak Siva sudah berat atau bagaimana? Ya, ada faktor itu juga. Apalagi saya ini kayak salah masuk jurusan gitu kan. Ya. Mbak Siva merasa salah masuk jurusan berarti. Jadi kan apa ya, kayak saya tuh dengan mata kuliahnya itu agak kurang tahu gitu loh. Dari cerita yang sudah Mbak Siva ceritakan kepada saya tadi, saya ingin bertanya kenapa Mbak Siva itu merasa salah ambil jurusan? Mbak Siva sering merasakan menyerah Iya, dari habis yang dari SMA ya Bu, saya itu jurusan IPA gitu. Terus saya itu merasa jurusan yang saya pilih ini kuliah itu kan IPS. Saya merasa itu lebih condong ke IPS. Kenapa? Soalnya saya itu kayak merasa SMA itu pelajaran SMA saya IPA itu nggak ada sama sekali di jurusan ini. karena jurusan ini juga sebenarnya kayak dapat Ya gitu. Kan kebanyakan juga di IPA itu ya, di jurusan itu kayak teori gitu loh Bu, dan pasti gitu. seperti itu. Nah, bagaimana awalnya Mbak Siva ini bisa memilih jurusan ini? Ya, Ada dorongan dari paksaan dari orang lain atau ikut teman? untuk pilihan ke jurusan DK ini saya pilih sendiri Bu. Awalnya itu saya pengen jadi masuk ke BK itu karena psikologi itu kayak menarik gitu Bu.
dan saya disetujui oleh orang tua saya sendiri dan disupport untuk masuk ke BK ini gitu. Jadi Mbak Siva awalnya sebenarnya lebih tertarik ke psikologinya. Dapat saya simpulkan di sini dari cerita Mbak Siva ini sering mudah merasakan putus asa di beberapa tugas kuliah ya. Iya. Karena kan Mbak Siva kurang memahami mungkin ya dari Iya, saya merasa gitu. Iya. Memahami. Menurut Mbak Siva sendiri, adakah cara yang seharusnya untuk menangani masalah dari Mbak Siva sendiri? Mengingatkan di sini Mbak Siva yang awalnya memilih sendiri untuk masuk ke dalam jurusan ini. Ya, dari habis cerita tadi saya minta itu saya sadar kan ini kan jurusan BK ini dari pihak saya sendiri, dan juga saya udah di semester 5 kayak semester tengah-tengah gitu loh, mau mundur itu gimana, maju ya lanjut Nanggung ya. Daripada itu saya seharusnya kan lebih semangat lagi, semisal kalau nggak paham tentang mata kuliahnya bisa cari di Google, atau nggak kan ada teman-teman di kelas juga bisa sharing-sharing gitu. Kan pasti ada teman kita yang lebih paham daripada kita, itu bisa kita sharing-sharing gitu. Saya harap Mbak Siva itu ya dapat beradaptasi kembali dengan pelajaran di jurusan ini, karena mungkin sudah sangat jauh ya, walaupun sudah semester 5 mungkin kayak nanggung gitu. Maaf ya Mbak Siva, mungkin karena keterbatasan waktu kita sudahi dulu terus konseling di pertemuan kali ini. Nah, dari proses konseling ini bagaimana perasaan Mbak Siva? Dari proses konseling hari ini saya merasa tahu gitu loh masalah sebenarnya yang saya alami itu seperti apa tuh, dan lebih jelas lagi sih, lebih lega. Kira-kira Mbak Siva bersedia melakukan sesi kedua proses konseling? Saya bersedia. Nah, karena Mbak Siva bersedia, sama kita menentukan kapan dan di mana proses konseling ini akan dilakukan. Untuk waktunya bisa sama seperti hari ini, dan waktunya juga sama. Kalau tempatnya tetap di sini aja atau bagaimana? Iya, boleh di sini juga. Itu baik, jadi minggu depan kita ketemu di jam yang sama, waktu istirahat ya, di tempat yang sama seperti sekarang. Itu mohon maaf ya Mbak Siva kalau saya ada salah pertanyaan atau gimana yang ingin Mbak Siva. Ya, terima kasih sudah mempercayakan saya mendengarkan cerita Mbak Siva. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak juga.